Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Habib, ana mau bertanya yang pertama. Kita sering hadir di acara-acara haul, terutama haul-haul besar seperti haul Solo. Terkadang kita ini ingin mengajak keluarga kita, termasuk istri, anak perempuan kita, karena kita ingin memperoleh keberkahan daripada sahibul haul tersebut. Cuma orang-orang seperti kita ini kan tidak mungkin punya akses untuk bisa masuk ke tempat yang istilahnya VIP, sehingga di sana tidak terjadi ikhtilat. Yang sering terjadi kan kita mesti di luar. Terus bagaimana, Habib? Kalau sampai pas kita hadir di sana, kita ini duduknya bercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Apakah kita tidak memperoleh keberkahan karena kesalahan? Karena itu kan salah. Sebenarnya kan itu salah. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua masalah pekerjaan, Habib. Kita punya relasi teman kerja, kongsian kita, patungan modal misalnya. Yang kita ini taunya teman ini adalah orang yang baik. Ya satu perkumpulan, teman yang baik lah. Di masjid juga satu jamaah dan kita mengenal dia teman orang baik. Tapi misal ternyata uang modal yang dia pakai untuk bekerja sama dengan kita ternyata ini bukan kenyataan, mungkin. Kalau ternyata misal uang ini hasil korupsi. Kita enggak tahu kalau ini hasil dari korupsi. Yang kita tahu beliau orang baik gitu loh. Setelah itu kerjasama dengan kita, modalnya sudah kita pakai juga, ternyata itu modal dari korupsi. Tapi tetap dalam kondisi kita tidak tahu bagaimana hukumnya pekerjaan dan hasil dari pekerjaan yang kita peroleh. Demikian Habib, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada ibadah wajib, ada ibadah yang tidak wajib. Ibadah wajib perempuan tadi itu laksanakan. Ada ibadah tidak wajib, tapi tetap dikejar sekalipun dengan yang haram. Ya nggak benar dong. Nggak benar itu. Sunnah atau ibadah-ibadah yang tidak wajib itu ibarat vitamin. Haram itu ibarat racun. Inti makan vitamin 1 tahun, 2 tahun, tapi kena racun 1, gugur semuanya vitamin itu, saudara. Karena itu jangan gampang melanggar. Berkah. Emangnya kalau ente nggak sampai ke Madinah dapat berkahnya Nabi? Ente sholawat dan salam kepada Nabi di rumah kamu dijawab sama Nabi. Uwaisul Qarani itu nggak pernah ketemu sama Nabi, tapi Allah kasih tahu Nabi bagaimana Uwaisul Qarani. Nabi kirim salam kepada Uwaisul Qarani. Ini apa-apaan ini perempuan ini? Jadinya seperti rekreasi. Nah kalau memang tidak ada tempat yang di sana diaman, nggak usah berangkat. Urusan apa? Ente baca mau Yasin, tahlil, rumah ente, kalau balik lebih sampai insya Allah daripada di sana. Di kono paling futu-futuan tok. Ada di bed. Kita ini menangi Pak, ibu anaknya Habib Ja'far bin Syekhon. Kita menangi ayahnya. Nggak ada urusan gini berangkat bersama-sama wali diikut hall, nggak ada. Nggak ada. Ini baru aja sekarang ini. Rombongan sakbis, tak ada mahromi kadang-kadang. Apa ini? Ini tidak tepat. Ya, ini tidak tepat. Kalau antum wahai ustadz tidak ngomong sebentar lagi, ini akan dianggap ma'ruf. Soal ma'ruf mungkaron mungkar ma'rufah. Harus diingatkan itu perempuan-perempuan. Yang tidak kadang-kadang goro, kadang-kadang buat pertunjukan rambutnya Siti Fatimah. Siapa yang jamin ini? Ngawur nih. Siti Fatimah tidak ada tubuhnya diketahui sama siapapun kecuali yang halal baginya. Ini apa-apaan ini? Istihza ini. Ya? Ya nggak boleh gitu. Ini bisa pembodohan ummah ini kalau begini nih.
harus kasih tahu, la yajuz, tak boleh. Ya, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula dan seterusnya. Karena itu ya ikhwani, ini urusan kewajiban yang harus kita sampaikan. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Enggak bahayakan kamu kalau orang itu salah, yang penting kamu mengikuti jejak yang benar. Sampaikan. Tapi kalau inti taskut, inti diem, yadurrukum. Tanpa negor, yadurrukum. Mulai daripada keluarga antum, mulai daripada murid-muridnya antum, ajari itu semuanya bahwa ini adalah tidak benar dilakukan. Ya, tidak benar dilakukan. Wallahu a'lam. Allahumma inni qad ballaghat. Ya, pasti ada pertentangan, tapi enggak ngurus lah. Ya, yang penting amanat ini harus kita sampaikan. Ya, kita sampaikan. Bisa masuk akal, saudara, enggak masuk akal, ya. Sampai ada di gedung itu, di gedung ini, ada di hotel, ada di biskup, ada di stadion, ada ini orang dulu itu hatta pasar nggak tahu, kadang-kadang perempuan dulu itu nggak tahu hatta pasar. Ini yes, kita prihatin ini semuanya. Wa antum harus kasih tahu nisa hukum bahwa ini tidak boleh diteruskan. Ini tidak boleh diteruskan. Ya, silahkan Anda beribadah dengan tata cara yang diatur oleh syariah. Ibadah adalah mutaba'atus syari'. Mutaba'atus syari'. Itu yang harus ditekankan kepada mereka. Enggak usah hadir, suruh di bed. Itu perempuannya akan lebih bagus. Ya, akan lebih bagus. Yang kedua, apa tadi itu? Jadi ada yang disebut syarikah, ada yang disebut girot, ada yang disebut, itu semuanya harus dipelajari. Syarikah itu kongsi lain dengan girot, pemodalan. Itu harus tahu supaya sah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tahu modalnya tadi itu dari yang haram, tahu ya, maka ya kembalikan, jangan dimanfaatkan. Paham ya? Loh, terus gimana? Loh, itu kan hartanya orang yang diambil sama dia. Dia tidak berhak, kamu harus mengembalikan ke orang yang berhak. Ya harus kembalikan ke negara. Jadinya begitu. Paham ya? Lah, kalau kamu nggak tahu, ya nggak wajib kalau nggak tahu. Cuma waro' itu adalah meneliti. Waro' itu adalah meneliti. Meneliti bukan dalam rangka was-was ya. Meneliti betul-betul ingin tahu yang halal. Nih contoh, ada orang potongannya adalah tidak jujur, ya jangan langsung diterima dong. Ada orang potongannya seperti preman, kemudian tato, beli senjata kepada kamu, khawatir ini bisa ngerampok, bisa membunuh ini. Oh nggak jual, nggak usah dijuali. Paham ya? Tanpa Anda memutuskan ini orang jahat, enggak. Dalam rangka menyelamatkan diri kamu, itu nggak ada masalah. Paham ya? Nggak ada masalah. Lalu ini memang petani kok. Dia itu atau pencari rumput, dia beli misalnya arit, ya nggak ada masalah. Layani itu nggak ada masalah. Jadi kamu bisa melihat poster, lihat omongan, lihat ini, itu bisa sebetulnya ya. Cuma kadang-kadang pura-pura buta. Ya, anak nggak tahu gimana ini hukumnya. Kadang-kadang pura-pura nggak tahu, padahal sudah tahu, ya, padahal sudah tahu. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.